Tanggal 15 Agustus tahun 1962. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda tentang West New Guinea, Irian Barat. Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda, dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat di wilayah West New Guinea, Irian Barat selanjutnya disebut wilayah, berkeinginan untuk menyelesaikan perselisihan mereka mengenai wilayah. Sekarang, oleh karena itu, setujui sebagai berikut. Ratifikasi Perjanjian dan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 1. Setelah persetujuan antara Indonesia dan Belanda ini telah ditandatangani dan diratifikasi oleh kedua pihak, Indonesia dan Belanda akan bersama-sama mensponsori suatu rancangan resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah ketentuan-ketentuan yang diperhatikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Persetujuan mengakui peran yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalamnya, dan memberinya wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya di dalamnya. Pengalihan administrasi. Pasal 2. Setelah mengadopsi resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Belanda akan mengalihkan administrasi wilayah tersebut kepada otoritas eksekutif sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNTEA, yang dibentuk oleh dan di bawah yurisdiksi Sekretaris Jenderal pada saat kedatangan Perserikatan Bangsa-Bangsa administrator yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 4. UNTEA pada gilirannya akan mengalihkan administrasi ke Indonesia sesuai dengan Pasal 12. Administrasi PBB. Pasal 3. Untuk memfasilitasi pengalihan administrasi ke UNTEA setelah adopsi resolusi oleh Majelis Umum, Belanda akan mengundang Sekretaris Jenderal untuk mengirim perwakilan untuk berkonsultasi secara singkat dengan Gubernur Belanda sebelum kepergiannya. Gubernur Belanda akan berangkat sebelum kedatangan administrator PBB. Pasal 4a. Administrator Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dapat diterima oleh Indonesia dan Belanda, akan diangkat oleh Sekretaris Jenderal. Pasal 5. Administrator Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai pejabat eksekutif UNTEA, akan memiliki wewenang penuh di bawah arahan Sekretaris Jenderal untuk mengelola wilayah tersebut selama periode administrasi UNTEA sesuai dengan syarat-syarat perjanjian ini. Pasal 6. Ayat 1. Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa akan dikibarkan selama masa pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ayat 2. Berkenaan dengan pengibaran bendera Indonesia dan Belanda, hal ini disepakati akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Sekretaris Jenderal dan pemerintah masing-masing. Pasal 7. Sekretaris Jenderal akan menyediakan UNTEA dengan pasukan keamanan tersebut pada administrator Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dianggap perlu. Pasukan seperti itu terutama akan melengkapi polisi Papua, Irian Barat, yang ada dalam tugas memelihara hukum dan ketertiban. Korps Sukarelawan Papua, yang pada saat kedatangan administrator Perserikatan Bangsa-Bangsa akan berhenti menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Belanda dan Angkatan Bersenjata Indonesia di wilayah tersebut akan berada di bawah wewenang, dan atas perintah, Sekretaris Jenderal untuk tujuan yang sama. Administrator Perserikatan Bangsa-Bangsa akan, sejauh memungkinkan, menggunakan polisi Papua Irian Barat sebagai pasukan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara hukum dan ketertiban dan, atas kebijaksanaannya, menggunakan Angkatan Bersenjata Indonesia. Angkatan Bersenjata Belanda akan dipulangkan secepat mungkin dan selama masih berada di wilayahnya akan berada di bawah kewenangan UNTEA. Pasal 8. Administrator Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan laporan berkala kepada Sekretaris Jenderal tentang aspek-aspek utama pelaksanaan persetujuan ini. Sekretaris Jenderal akan menyampaikan laporan lengkap kepada Indonesia dan Belanda dan dapat menyampaikan, atas kebijaksanaannya, laporan kepada Majelis Umum atau kepada semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fase pertama administrasi UNTEA. Pasal 9. Administrator Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengganti secepat mungkin para pejabat tertinggi Belanda sebagaimana didefinisikan dalam lampiran A dengan pejabat non-Belanda, non-Indonesia selama tahap pertama administrasi UNTEA yang akan selesai pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Administrator Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menjadi berwenang untuk mempekerjakan secara sementara semua pejabat Belanda selain pejabat tinggi Belanda yang ditentukan dalam lampiran A, yang ingin bekerja di UNTEA, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Sekretaris Jenderal. Sebanyak mungkin orang Papua Irian Barat akan dibawa ke posisi administratif dan teknis. Untuk mengisi sisa jabatan yang dibutuhkan,
UNTEA akan memiliki wewenang untuk mempekerjakan personel yang disediakan oleh Indonesia. Tingkat gaji yang berlaku di wilayah tersebut akan dipertahankan. Pasal X. Segera setelah pengalihan administrasi ke UNTEA, UNTEA akan mempublikasikan secara luas dan menjelaskan syarat-syarat perjanjian ini, dan akan menginformasikan penduduk mengenai pengalihan administrasi ke Indonesia dan ketentuan tindakan penentuan nasib sendiri sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Pasal 10. Sepanjang konsisten dengan isi dan semangat perjanjian ini, hukum dan peraturan yang ada akan tetap berlaku. UNTEA akan memiliki kekuasaan untuk menyebarluaskan undang-undang dan peraturan baru atau mengubahnya dalam semangat dan kerangka persetujuan ini. Dewan Perwakilan akan dikonsultasikan sebelum penerbitan undang-undang dan peraturan baru atau amandemen undang-undang yang ada. Fase kedua, Pasal 12. Administrator Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memiliki keleluasaan untuk mentransfer semua atau sebagian administrasi ke Indonesia setiap saat setelah tahap pertama administrasi UNTEA. Kewenangan UNTEA akan berakhir pada saat pengalihan kontrol administratif penuh ke Indonesia. Pasal 11. Pasukan keamanan PBB akan digantikan oleh pasukan keamanan Indonesia setelah tahap pertama pemerintahan UNTEA. Semua pasukan keamanan PBB akan ditarik pada saat penyerahan administrasi ke Indonesia. Pemerintahan Indonesia dan penentuan nasib sendiri. Pasal 12. Setelah pengalihan tanggung jawab administratif penuh kepada Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional Indonesia pada prinsipnya akan berlaku di wilayah tersebut, dengan pengertian bahwa peraturan perundang-undangan tersebut konsisten dengan hak dan kebebasan yang dijamin bagi penduduk menurut syarat-syarat yang berlaku saat ini. Perjanjian, undang-undang dan peraturan baru atau amandemen terhadap yang sudah ada dapat diundangkan dalam semangat perjanjian ini. Dewan Perwakilan akan dikonsultasikan sebagaimana mestinya. Pasal 13. Setelah pengalihan tanggung jawab penuh administrasi ke Indonesia, tugas utama Indonesia adalah lebih mengintensifkan pendidikan rakyat, memberantas buta huruf, dan memajukan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi mereka. Upaya juga akan dilakukan sesuai dengan praktek Indonesia saat ini untuk mempercepat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah melalui pemilihan berkala. Setiap aspek yang berkaitan dengan tindakan pilihan bebas akan diatur oleh ketentuan perjanjian ini. Pasal 14. Pada saat penyerahan tanggung jawab administratif penuh kepada Indonesia, sejumlah ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dianggap cukup oleh Sekretaris Jenderal setelah berkonsultasi dengan Indonesia, akan ditunjuk untuk tetap tinggal dimanapun tugas mereka membutuhkan kehadiran mereka. Tugas mereka, sebelum kedatangan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan berpartisipasi pada waktu yang tepat dalam pengaturan penentuan nasib sendiri, terbatas pada memberi nasihat dan membantu dalam persiapan untuk melaksanakan ketentuan penentuan nasib sendiri kecuali dalam hal demikian. Sejauh Indonesia dan Sekretaris Jenderal dapat menyepakati pelaksanaan fungsi ahli lainnya, mereka akan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal untuk melaksanakan tugasnya. Pasal 17. Indonesia akan mengundang Sekretaris Jenderal untuk menunjuk seorang perwakilan yang, bersama dengan staf yang dibentuk, antara lain para ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, akan melaksanakan tanggung jawab Sekretaris Jenderal untuk memberi saran, membantu dan berpartisipasi dalam pengaturan yang merupakan tanggung jawab Indonesia atas tindakan pilihan bebas. Sekretaris Jenderal akan, pada waktu yang tepat, menunjuk perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar dia dan stafnya dapat menjalankan tugas mereka di wilayah tersebut 1 tahun sebelum tanggal penentuan nasib sendiri. Staf tambahan yang dianggap perlu oleh perwakilan PBB akan ditentukan oleh Sekretaris Jenderal setelah berkonsultasi dengan Indonesia. Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan stafnya akan memiliki kebebasan bergerak yang sama seperti yang diberikan kepada personel sebagaimana dimaksud dalam pasal 16. Pasal 18. Indonesia akan membuat pengaturan, dengan bantuan dan partisipasi dari perwakilan PBB dan stafnya, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat di wilayah tersebut untuk melaksanakan kebebasan memilih. Pengaturan tersebut akan mencakup a. Konsultasi, musyawarah, dengan Dewan Perwakilan tentang prosedur dan metode yang tepat yang harus diikuti untuk memastikan keinginan penduduk yang diungkapkan secara bebas. B. Penentuan tanggal sebenarnya pelaksanaan pilihan bebas dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh perjanjian ini. C.
Rumusan pertanyaan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penduduk untuk memutuskan A. Apakah mereka ingin tetap bersama Indonesia, atau B. Apakah mereka ingin memutuskan hubungan mereka dengan Indonesia. D. Kelayakan semua orang dewasa, laki-laki dan perempuan, bukan warga negara asing untuk ikut serta dalam tindakan penentuan nasib sendiri yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan internasional, yang menjadi penduduk pada saat penandatanganan persetujuan ini dan pada saat waktu tindakan penentuan nasib sendiri, termasuk penduduk yang pergi setelah tahun 1945 dan yang kembali ke wilayah itu untuk melanjutkan tempat tinggal setelah berakhirnya Belanda administrasi. Pasal 19. Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan melaporkan kepada Sekretaris Jenderal tentang pengaturan yang dicapai untuk kebebasan memilih. Pasal XX. Tindakan penentuan nasib sendiri akan selesai sebelum akhir tahun 1969. Pasal 21. 1. Setelah pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri, Indonesia dan perwakilan PBB akan menyampaikan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal yang akan melaporkan kepada Majelis Umum tentang pelaksanaan tindakan penentuan nasib sendiri dan hasilnya. 2. Para pihak dalam persetujuan ini akan mengakui dan mematuhi hasil dari tindakan penentuan nasib sendiri. Hak penduduk. Pasal 22. 1. UNTEA dan Indonesia akan menjamin sepenuhnya hak-hak, termasuk hak kebebasan berbicara, kebebasan bergerak dan berkumpul bagi penduduk di daerah tersebut. Hak-hak ini akan mencakup hak-hak penduduk wilayah yang ada pada saat penyerahan administrasi ke UNTEA. 2. UNTEA akan mengambil alih komitmen Belanda yang ada sehubungan dengan konsesi dan hak milik. 3. Setelah Indonesia mengambil alih pemerintahan akan menghormati komitmen-komitmen yang tidak bertentangan dengan kepentingan dan pembangunan ekonomi rakyat di wilayah tersebut. Komisi Gabungan Indonesia-Belanda akan dibentuk setelah pengalihan administrasi ke Indonesia untuk mempelajari sifat dari konsesi dan hak milik tersebut di atas. 4. Selama periode pemerintahan UNTEA akan ada kebebasan bergerak bagi warga sipil berkebangsaan Indonesia dan Belanda dari dan ke wilayah tersebut. Pasal 23. Kekosongan dalam Dewan Perwakilan yang disebabkan oleh kepergian warga negara Belanda, atau karena alasan lain, akan diisi sesuai dengan undang-undang yang ada melalui pemilihan, atau dengan penunjukan oleh UNTEA. Dewan Perwakilan akan dikonsultasikan sebelum pengangkatan perwakilan baru. Masalah keuangan. Pasal 24. 1. Defisit anggaran wilayah selama administrasi UNTEA akan dibagi rata antara Indonesia dan Belanda. 2. Indonesia dan Belanda akan dikonsultasikan oleh Sekretaris Jenderal berkaitan dengan tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan persetujuan ini, bagaimana, atas Sekretaris Jenderal akan memiliki keputusan akhir. 3. Para pihak persetujuan ini akan membayar kembali Sekretaris Jenderal untuk semua biaya yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan perjanjian ini. Setuju dan akan menyediakan dana yang sesuai sebelumnya untuk pelaksanaan tanggung jawab Sekretaris Jenderal. Para pihak dalam persetujuan ini akan berbagi atas dasar yang setara biaya penggantian dan uang muka tersebut. Perjanjian dan perjanjian sebelumnya. Pasal 25. Perjanjian ini akan didahulukan dari perjanjian sebelumnya di wilayah tersebut. Oleh karena itu, perjanjian dan perjanjian sebelumnya mengenai wilayah tersebut dapat diakhiri atau disesuaikan seperlunya agar sesuai dengan ketentuan perjanjian ini. Keistimewaan dan kekebalan. Pasal 26. Untuk maksud persetujuan ini, Indonesia dan Belanda akan berlaku untuk properti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dana, aset dan pejabat ketentuan konvensi hak istimewa dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Khususnya, Administrator Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diangkat sesuai dengan Pasal 4, dan Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 17, akan menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan sebagaimana ditentukan dalam bagian 19 Konvensi Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ratifikasi. Pasal 27. 1. Persetujuan ini akan diratifikasi sesuai dengan prosedur konstitusional para pihak. 2. Instrumen ratifikasi akan dipertukarkan sesegera mungkin di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh perwakilan terakreditasi dari para pihak. 3. Sekretaris Jenderal akan menyusun prosedur verbal pertukaran instrumen ratifikasi dan akan memberikan salinan resminya kepada masing-masing pihak kontrak.
Pemberlakuan. Pasal 28. 1. Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal adopsi resolusi sebagaimana dimaksud dalam pasal I. Persetujuan ini oleh Majelis Umum. 2. Setelah berlakunya persetujuan ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mendaftarkannya sesuai dengan pasal 102 dari Piagam. Teks otentik. Pasal 29. Teks otentik dari perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dan Belanda akan dipertukarkan antara para pihak. Sebagai kesaksian, para pemegang kekuasaan penuh di bawah ini, yang telah diberi kuasa untuk maksud tersebut oleh pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani persetujuan ini. Dibuat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, dalam 3 salinan yang sama, yang satu harus disimpan pada Sekretaris Jenderal dan satu lagi harus diserahkan kepada pemerintah masing-masing negara. Pihak kontrak, tanda tangan, Subandrio, untuk Republik Indonesia, tanda tangan, J.H. van Rooijen, untuk Kerajaan Belanda, tanda tangan, C.W.H. Surman, untuk Kerajaan